Semoga dengan menghayati pesan suci ini, kita, warga dan komunitas kita, semakin dalam memahami kasih Allah, lebih-lebih untuk mengalami kasih Allah itu. Dan kita berharap semoga pengalaman akan kasih Allah yang begitu besar menjadi kekuatan bagi kita untuk menapaki langkah-langkah peziaran iman kita dengan tekun, setia, dan penuh pengharapan. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dari saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Pekan Suci. Dalam perayaan Hari Minggu Palma ini, khususnya selama masa Pekan Suci, gereja mengenangkan peristiwa Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dan menghadapi hari-hari terakhir hidupnya. Ia masuk ke kota Yerusalem dengan kerendahan hatinya sebagai raja, untuk kemudian mengalami sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit dengan mulia pada hari ketiga. Kerendahan hati sang Raja abadi inilah yang membawa kemenangan atas dosa dan keselamatan bagi kita semua. Marilah berdoa. Bapa dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini dan juga daun-daun palma di rumah umat-Mu, di keluarga dan komunitas masing-masing. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Kita ungkapkan niat kita untuk mengikuti Yesus Kristus dengan tekun dan semakin setia, dengan secara simbolik mengikuti Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan memasuki gereja. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihat Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu terkasih telah menjadi manusia dan rela direndahkan sampai wafat di kayu salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Bukalah hati kami untuk memahami misteri sengsara Putra-Mu, serta perkenankanlah kami meneladani kerendahan hatinya, sehingga kami pun pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki Pekan Suci. Kita diajak untuk mengikuti Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia ini. Langkah demi langkah, sehati seperasaan dengan Yesus, ikut merasakan kecemasan, rasa takut dan kegelisahannya. Perasaannya ditinggalkan, baik oleh murid-murid, bahkan oleh Allah sendiri. Tetapi juga ketetapan hatinya untuk menempuh jalan gelap demi menuntaskan tugas perutusannya menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Kita diajak untuk mengikutinya lebih-lebih dengan hati kita daripada dengan budi kita. Meskipun demikian, mungkin butir-butir renungan ini dapat membantu kita untuk semakin memahami dan terutama untuk mengalami betapa besar kasih Allah kepada kita, manusia yang lemah. Kita bertanya, mengapa kisah sengsara Yesus yang baru saja kita dengarkan itu panjang? Yang dibacakan tadi adalah versi singkat, sepertiga dari kisah sengsara yang utuh. Bukankah bagian yang kelam di dalam hidup seseorang itu biasanya disembunyikan? Mengapa bagian hidup Yesus yang gagal ini tidak disembunyikan, bahkan sebaliknya dibeberkan secara panjang lebar dan dengan sangat rinci? Jawabannya sangat jelas. Bagi para murid pertama dan bagi gereja selanjutnya, tentu saja bagi kita semua, sengsara dan wafat Yesus tidak pernah kita mengerti sebagai bagian yang gagal atau kelam. Sebaliknya, sengsara dan wafat Yesus adalah bukti kasih Allah yang tanpa batas. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat yang tadi kita dengarkan dibacakan. Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam suratnya yang lain, Rasul Paulus menyatakannya lebih jelas lagi. Saya kutip, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Nah, sekarang inti gagasannya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita.
ketika kita masih berdosa. Untuk orang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Tetapi untuk kita orang berdosa, Yesus memberikan hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dapat meneruskan, mengembangkan makna dari kisah sengsara ini, misalnya dengan mengajukan pertanyaan ini. Mengapa para imam pada waktu itu dan para ahli Taurat berketetapan hati untuk menyingkirkan Yesus, untuk membunuhnya? Alasannya ada dua. Pertama, Yesus hendak mengubah pusat agama waktu itu, Bait Allah, khusus untuk orang-orang Yahudi, menjadi rumah doa bagi semua orang. Dengan kata lain, Yesus ingin membongkar eksklusivisme. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang mau membunuh Yesus itu akan kehilangan privilegi mereka sebagai bangsa terpilih. Dan yang kedua, mereka juga tidak rela Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Agama setempat pada waktu itu bahkan tidak berani mengucapkan nama Allah. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai Bapa. Bagi mereka, menyebut nama Allah sebagai Bapa adalah menghujat. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, kisah sengsara Yesus menunjukkan kepada kita dengan amat sangat jelas bahwa agama dapat dipakai dan diperalat untuk mempertahankan kepentingan yang bahkan berlawanan dengan hakikat agama itu sendiri. Agama seperti itu bukannya jalan yang mesti dipakai, yang mesti ditapaki untuk memuliakan hidup, tetapi sebaliknya dipakai untuk menghalalkan tujuan-tujuan yang tidak terpuji dengan menipu, melakukan kekerasan, bahkan membunuh. Kenyataan seperti inilah yang mendorong Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2005 mengeluarkan ensiklik yang berjudul Allah adalah Kasih. Pada pendahuluan ensiklik itu beliau menulis begini: dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban untuk membenci dan melakukan kekerasan, pesan bahwa Allah adalah kasih amatlah aktual dan relevan. Pesan bahwa Allah adalah kasih itulah yang ditangkap oleh kepala pasukan yang notabene bukan orang beragama, sebagaimana dikisahkan pada kalimat terakhir kisah sengsara yang tadi kita dengarkan. Dikatakan begini, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Marilah dalam pekan suci ini kita bersyukur kepada Allah karena Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita ketika kita masih berdosa. Semoga dengan menghayati pesan suci ini, kita, keluarga dan komunitas kita semakin dalam memahami kasih Allah, lebih-lebih untuk mengalami kasih Allah itu. Dan kita berharap semoga pengalaman akan kasih Allah yang begitu besar
menjadi kekuatan bagi kita untuk menapaki langkah-langkah peziaran iman kita dengan tekun, setia, dan penuh pengharapan. Dengan harapan dan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kristus datang ke Yerusalem dan disambut sebagai Raja. Berkatilah kami, keluarga dan komunitas kami, agar dengan gembira menerima Putra-Mu dan mau menjadikannya sebagai penuntun hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Rahim, memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga kita dianugerahi berkat yang tiada tara karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga kita memperoleh kebahagiaan abadi berkat wafat Kristus yang mengantar kita memasuki hidup yang kekal. Amin. Semoga dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, kita pun ikut bangkit bersama Dia. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara kita yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Salam sehat berlimpah berkat bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga dan komunitas kita. Marilah pergi, kita diutus. Amin.